Handar Beni 20 tahun GKJW Jemaat Genteng. Dari persekutuan kecil menjadi jemaat yang mandiri. Shalom, salam patunggilan. Puji syukur kepada Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus. Sebab hanya oleh kasih karunia dan kuasa-Nya, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng pada tanggal 3 Juni 2021 ini berusia 20 tahun. Tentu perjalanan yang dilalui hingga menjadi sebuah jemaat mandiri seperti sekarang bukanlah perkara yang mudah. Dan inilah sebuah video dokumenter tentang bagaimana sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng. Pada tahun 1946, beberapa orang Kristen yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit berinisiatif untuk membentuk persekutuan dengan tujuan agar iman mereka tidak gugur. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya GKJW Jemaat Genteng. Rumah ini di Genteng masih ada. Masih di Gang Garuda, itu di pojok itu ada toko usaha namanya. Tapi sekarang toko itu, rumah ini di depannya dibangun toko, jadi tidak kelihatan. Ini kadang dipakai rumah walet. Rumah walet. Iya, kalau kepingin melihat, mencoba lihat di belakang pojokan Jalan Garuda itu ada. Sebelah kanannya ya? Jalan Garuda sebelah kanan, kiri kalau masuk sebelah kiri. Kalau masuk dari barat sebelah kiri pojok itu. Berarti sebelah kanannya toko usaha itu nggak? Iya, toko itu ada usaha, toko belakangnya itu ada rumah yang jejer rumahnya ini. Itu dulu adalah klinik yang ada di Genteng. Sebelahnya rumah dokter. Dokter siapa? Ini dokter Un ini yang akan pergi, yang berpisah itu. Terus di belakang klinik itu masih ada ruangan untuk tempat tinggal Mbah Timi dan Bu Timi. Putranya masih kecil, Mas Yance itu ada anaknya, putranya Mbah Timi itu Mas Yance. Ini ada fotonya Mbah Timi kakung, Mbah Timi putri, tinggal di situ. Di selatan rumah Mbah Timi yang di selatan Kawedanan itu. Selatan Kawedanan. Di selatan Kawedanan itu masih ingat Kawedanan ya? Muka pengairan itu ada gang masuk. Sebelah kanan itu ada gedung rumahnya Mbah Timi. Om Timi itu sudah berumah tangga di situ. Sebelahnya ada pavilion. Nah, aku mulai ikut kebaktian di situ. Itu tanahnya orang tua saya. Terus karena di sini belum ada gereja, terus dijual di situ, itu dijual untuk gereja gitu loh. Riwayatnya gitu. Terus lama-kelamaan terus mau didirikan itu ya tahun 73 itu.
menika masang batu pertama wonten gereja ngriki tanggal 20 Desember tahun 73. Pada tahun 1950, beberapa orang Kristen yang berasal dari daerah Sendang Biru Malang pindah ke Jambewangi, Banyuwangi. Namun, mereka mengalami kesulitan dalam bersekutu bersama. Hingga akhirnya pada tahun 1967, dengan bantuan salah satu warga GKJW Jemaat Tulungrejo, mereka mulai membentuk persekutuan. Dan inilah cikal bakal Pepantan Jambewangi. Nah, awalnya begini, bahwa di Jambewangi ini pada sebelum tahun 1950 ini ada beberapa orang yang berasal dari Sendang Biru di Malang, itu yang pindah ke Jambewangi. Ini ada beberapa keluarga. Ibadat dilaksanakan di salah satu tempat di rumah Buka Santiarjo, menempati bekas gudang. Sekitar tahun 69-an itu mulai berusaha untuk mendirikan tempat ibadah sendiri. Itu dengan ukuran 5x7 kalau tidak salah. Itu namun belum gedung sepenuhnya, hanya permanen setengah gedung. Itu juga masih menempati di tanahnya keluarga Buka Santiarjo. Tahun 90 ini direhab dengan, kalau dulu itu apa namanya, mujurnya dari timur ke barat. Nah, pada tahun 90 ini diubah menjadi dari menghadap ke utara. Dulu juga menghadap ke utara, tapi kan Malang. Nah, sekarang ini mundur ke utara selatan. Pada tahun 1960, beberapa warga yang rindu akan bersekutu melakukan persekutuan di salah satu rumah warga. Seiring berjalannya waktu, warga Paras Tembok belum mempunyai tempat yang menetap untuk mereka bersekutu bersama. Dan inilah cikal bakal Pepantan Paras Tembok. Sejarah dengan adanya Pantan Paras Tembok itu lebih kurang tahun 1970.
yaitu beribadah di rumah Bapak Suprapto. Paras Tembok, rumahnya utara stasiun Kalistail. Itu kira-kira sampai tahun 1985. Nah, pada tahun 1986 sampai tahun 1994, kemudian mendirikan tempat ibadah atau gereja, yaitu meminjam tanah dari warga, yaitu yang bernama Pak Sunoto dan Bapak Sumarlan. Adapun pembangunan ini juga didukung oleh Pantan GKJW dengan gereja Bethel. Di situ gereja Bethel itu diwakili oleh Bapak Thomas Maulan. Pada waktu pagi GKJW beribadah, sedangkan sorenya dari gereja Bethel. Kemudian tahun 1996 yaitu membeli tanah dengan rumah, waktu itu tanah perumahan. Nah, kemudian tahun 1997 tanah yang dibeli itu kemudian direhab. Yang tadinya masih ada kamar-kamar, itu kan ada sekatnya, kemudian itu dibongkar, kemudian ditempati untuk ibadah. Yaitu dulu itu masih berada di depan situ. Sini belum ada. Kemudian tahun 1990 itu kemudian tanah gereja itu dibangun kembali, yaitu dibangun yang seperti sekarang ini yang sudah terbentuk ini. Adapun pembangunan gedung gereja ini dibantu oleh Gereja Tulungrejo karena itu masih induknya. Hingga pada tanggal 3 Juni 2001, Pepantan Genteng diresmikan menjadi GKJW Jemaat Genteng. Dan Pepantan Jambewangi serta Pepantan Paras Tembok menjadi bagian dari GKJW Jemaat Genteng. Menurut pepatah Jawa, kata handar beni yang sejatinya memiliki arti rasa ikut memiliki. Rasa saling memiliki harus menjadi pedoman dan pegangan, bahkan prinsip bagi seluruh warga Jemaat Genteng. Pergumulan masa awal gereja tidak menjadi sebuah halangan bagi pertumbuhan gereja, karena sudah didasari oleh rasa saling memiliki. GKJW Jemaat Genteng yang menjadi milik kita, rumah kita, keluarga kita, menjadi tanggung jawab kita setiap pribadi untuk membantu demi mewujud nyatakan apa yang dicita-citakan oleh para penggerak gereja terdahulu. Prinsip-prinsip sebagai pelayan Allah yang sudah dibawa sampai saat ini menjadi kewajiban kita untuk meneruskan. Berlandaskan kejujuran, semangat gotong royong, kepercayaan, menepati janji, setia,
dan mengimani patunggilan Kang Nyawiji, mengantarkan kita sebagai GKJW Jemaat Genteng pada cita-cita yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kesanku ya, kesan dan pesan, kesannya. Kesanku yang pertama, aku bersyukur kepada Tuhan. Dengan aku tumbuh menjadi lebih tua, menjadi nenek-nenek sampai seperti ini. Gerejaku itu tidak stagnat. Tidak stagnat itu tidak mandek, mampet, ya ngono-ngono ae tok. Gitu loh. Gereja ini tidak begitu. Coba tanya Bapak dengan Bapak Muben, gimana dulu ceritanya? Sampai sekarang sudah berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, bahkan lahannya pun bertambah. Loh, coba mujizat Tuhan loh. Kalau dipikir, apa mungkin pada waktu itu kami yang kecil, kelompok kecil di sini itu bisa seperti itu. Nah, kami bersyukur karena itu semua adalah penyertaan Tuhan. Sono yang punya mau. Itu kesanku. Aku bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami. Terus mungkin nanti Anda sudah menjadi setua aku itu sudah beda lagi berkembang sesuai dengan itu kehendak Tuhan yang begitu. Makanya kalau dipanggil Tuhan, nanti suatu ketika dipilih Tuhan untuk dikerjakan Tuhan, ya, di ladangnya, itu pekerjaan paling mulia. Jangan ditolak. Kalau Tuhan memanggil, kowe gawe nang ladangku, nang sawahku, kerjakan. Jangan khawatir apa yang terjadi, kerjakan. Tuhan mikirkan tuh bos yang paling sugih, paling mau kuasa, paling sembarang. Harapan kedepannya ya kalau bisa ya gimana ya, warga yang ada di Jambang ini ya bisa bertambah lagi, berkembang ini. Ya itu kayak tinggal bagaimana kita sendiri dan juga apa yang menjadi kehendak sang kepala gereja. Namun kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat dan juga harus berpengharapan bagaimana agar warga yang ada di Jambang ini juga bisa berkembang lagi. Bahkan bukan hanya yang ada di Jambangi, yang di Paras Tembok maupun yang di Genteng sendiri juga bisa mengalami perkembangan. Baik itu bukan hanya perkembangan dari warganya, tapi juga perkembangan dalam kehidupan beriman ini. Harapanku untuk gerejaku, sebenarnya saya sulit untuk mengatakan harapanku. Memang aku berharap, tapi Tuhan yang punya kehendak. Itu. Aku punya harapan Tuhan, kalau boleh gerejaku itu bertambah dengan anak-anak gereja, anggotanya, tempat ibadahnya merupakan tempat untuk mengabarkan Injilmu. Anak-anaknya yang tinggal, manusianya yang tinggal di situ bersaksi untuk Tuhan, ya, dan itu untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Tapi semua itu terserah Tuhan.
kehendak apa. Mungkin kehendak Tuhan lebih baik daripada harapanku ya. Alhamdulillah, kata orang yang bersyukur. Banyak harapan kepada Tuhan. Dan aku ingin juga pemuda-pemuda, remaja-remajanya mengikuti perkembangan zaman. Halo, saudara-saudaraku, warga jemaat GKJW Genteng yang kami cintai. Luar biasa jemaat Tuhan Yesus di Genteng ini ya. Konon tanggal 3 Juni adalah lahir jemaat ini menjadi dewasa. Saya masih ingat betul perjalanan awal-awal bagaimana saudara-saudara berjuang melayani Tuhan istimewa. Seingat saya 2 pandan tuh Jambewangi dan Paras Tembok. Nah, saya masih ingat yang di Paras Tembok itu di dekat rumahnya dan memang punya tempatnya Bu Ninik kan, Bu Bidan sama Pak John suaminya. Itu saya mendampingi luar biasa itu ya di resolusi masyarakat. Konon saya mendapat info dari Mas Staso ini, Mas Pandu, semuanya berjalan baik sekarang. Puji Tuhan. Karena itu saya jadi ingat nasihat yang baik bahwa ilmu tidak selalu didapat dari sekolah, tapi dari pengalaman iman yang 20 tahun dilewati. Ini luar biasa. Karena itu di ulang tahun ini saya ingin selain mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku GKJW yang ada di Genteng, tapi juga selamat berjuang dan berkibarlah terus. Kalau dulu Tuhan menyertai perjuangan saudara-saudara, ke depan yakinlah Tuhan juga membersamai saudara-saudara. Guru saya juga berasal dari sini dulu, Pak Yanti Misela almarhum ya, dari Genteng asalnya. Kemudian juga ada beberapa yang saya masih ingat itu misalnya keluarga Bu Nini, ya, Pak Is almarhum, Pak Teguh, Pak polisi mungkin sudah pensiun beliau ya. Kalau masih tugas kami ucapkan selamat berkarya untuk jemaat GKJ Genteng. Tuhan memberkati. Amin. Salam Patunggilan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat dewasa dan mandiri bukanlah tujuan akhir dari sebuah persekutuan, melainkan sebuah proses yang harus terus dihidupi dalam iman dan tekad bersama mewujudkan panggilan Tuhan. Sebab kedewasaan dan kemandirian jemaat akan diuji oleh berjalannya waktu. Selamat merayakan hari ulang tahun pendewasaan ke-20 GKJW Jemaat Genteng. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan jemaat dalam mewujudkan panggilannya. Amin. Shalom, saya Pendeta Sony Saksono Putro dari GKJW Jemaat Jember beserta keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk GKJW Jemaat Genteng. Terus melayani, terus menjadi berkat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam setiap pelayanannya dan dalam setiap kiprahnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan gereja, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia. Gusti berkahi panjenengan semuanya, baik Pak Pendeta dan keluarga, dan juga seluruh anggota majelis dan warga GKJW Jemaat Genteng. Matur nuwun.
Salam Patunggilan. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saya Pendeta Julius Setio Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-20 bagi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng. Kiranya di usia yang ke-20 tahun ini, GKJW Jemaat Genteng bisa semakin mandiri dan menjadi berkat, semakin semangat dalam berpelayanan dan kokoh dalam persekutuan. Tuhan memberkati.